Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 23 April tahun 2026. Saya ingin cerita sedikit tentang apakah Allah menghendaki satu umat atau beberapa umat. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Nah, terus ini ada berkaitan dengan ini. Itu kan dalam ayat ini, kalau Allah menghendaki, tentu saja umat manusia itu menjadi satu umat saja, bukan beberapa umat. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Karunia itu berupa harta bisa jadi, atau bisa jadi harta. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Nah, ini ya akibatnya kan ini. Di surat Al-Baqarah ayat 148, dan setiap umat mempunyai kiblat dan dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan ini apa? Tentang karunia yang Allah berikan. Ya kan? Kamu pasti akan diuji dalam surat Ali Imran ayat 186. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Tentang karunia yang ada pada diri sendiri dan karunia berupa harta. Dirimu tentang akal, ilmu pengetahuan. Harta itu ya harta. Nah, terus kan gini, berbuat baiklah, berbuat kebaikan dan berbuat baiklah. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan serta hamba saya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membangga-banggakan diri. Nah, terus ini kan ada amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, jihad di jalan Allah. Nah, ini kan berbakti kepada orang tua itu di tengah-tengah. Jadi yang lebih penting itu berbakti kepada orang tua itu maksudnya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, berinfak dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini kan di surat Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi di ayat ini sesungguhnya Allah itu menghidupkan kita di dunia itu untuk menguji, menghidupkan dan mematikan itu loh. Ketika kita hidup di dunia itu supaya kita itu beramal, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan digunakan untuk apa? Untuk siapa yang lebih baik amalnya. Lebih baik, bukan terbaik amalnya, tapi lebih baik. Ada yang terbaik, ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik amalnya? Kalau yang terbaik berarti kan sudah paling baik, mentok sudah. Nah, ini dalam surat Al-Maun, tidak mendorong memberi makan orang miskin.
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Surat Al-Insan ayat 8. Terus ini ada hadis. Saat itu orang tersebut telah mencampur susu dengan kurma, maksudnya dia telah makan kurma di kurma kering dicampur susu, atau sedang makan kurma, setelah itu dia minum susu. Lalu orang itu berkata, dengarkanlah, Rasulullah SAW telah menamakan kedua makanan itu at-thayyibain, dua makanan terbaik. Nah ini kan menjadi secara makanan yang paling baik diberikan itu adalah kurma dan susu. Walaupun terkadang orang akan mengatakan gandum atau beras sebagai makan pokok. Allahu a'lam. Jadi ketika memberikan kurma atau susu itu, mereka berkata, sungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanya demi ridho Allah atau wajah Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari keburukan hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka. Nah ini ada hadis yang lain. Islam yang bagaimanakah yang baik? Kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Nah, berkaitan dengan memberi makan, ya kan? Ada hadis Nabi. Wahai Nabi, kan Nabi Muhammad memotivasi untuk bersedekah. Maka berkatalah seseorang laki-laki, aku mempunyai 1 dinar. Maka beliau bersabda, bersedekahlah untuk dirimu sendiri. Ia berkata, kalau aku masih punya 1 dinar lain. Maka beliau bersabda, sedekahkanlah kepada istrimu. Ia berkata, kalau aku masih punya 1 dinar lagi yang lain, sedekahkanlah untuk anakmu. Dia bertanya kembali, kalau aku masih mempunyai dinar yang lain. Maka beliau bersabda, sedekahkanlah kepada pembantumu. Dia bertanya kembali, kalau aku masih mempunyai dinar yang lain. Maka beliau bersabda, engkau lebih tahu kemana harus bersedekah. Terus ini ada hadis yang lain, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Itu berkenaan dengan berlomba-lomba terhadap kiblatnya masing-masing. Apakah Allah menghendaki 1 kiblat ataukah memang beberapa kiblat? Saya tidak tahu. Mungkin ada caranya supaya manusia itu 1 kiblat. Allahu a'lam. Mungkin ada caranya supaya umat manusia itu bersatu di atas 1 bendera, la ilaha illallah. Itu yang terpenting. Ada hadisnya itu, wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, sholatlah waktu manusia tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Itu adalah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW.
Mungkin itu yang bisa Kafid Fatoni sampaikan, kurang lebihnya Kafid Fatoni mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.